Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal UTBK SBMPTN Fisika Saintek, khususnya tentang gelombang berjalan. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, kita langsung saja bahas tentang gelombang berjalan ya. Ini kita siapkan untuk pemantapan persiapan ujian UTBK SBMPTN Fisika ya, untuk yang mengambil sains tek ya. Khususnya tentang gelombang berjalan ini ya. Adik-adik, untuk gelombang berjalan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video yang sebelumnya untuk siswa kelas 11 SMA, yaitu tentang gelombang berjalan. Adik-adik bisa lihat videonya di pojok kanan atas dengan cara mengkliknya. Oke adik-adik, untuk gelombang berjalan kita ulang sedikit ringkasan materinya sebelum kita bahas langsung ke soal UTBK SBMPTN-nya ya. Oke adik-adik, yang adik-adik harus tahu yaitu bentuk umum persamaan simpangan gelombangnya, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Ini adalah bentuk umum simpangan gelombang atau persamaan simpangan gelombang berjalan. Oke adik-adik, apa itu Y? Y itu adalah simpangan gelombang. Oke, Y simpangan gelombang. Y ini ya satuannya meter. Oke, untuk A itu amplitudo. Jadi ini amplitudo. Amplitudo ini coba ada lihat di depannya ada plus minus ya. Ada plus, ada minus ya. Oke, untuk yang plus itu jika gelombang pertama kali bergerak ke atas ya, seperti ini, dia pertama kali ke atas ya, ini plus amplitudonya. Untuk yang minus ya, untuk yang minus ini itu apabila gelombang pertama kali bergerak ke bawah seperti ini. Oke, ini minus yang di depan amplitudo. Oke, sin omega. Omega seperti W ini bacanya omega. Omega ini adalah kecepatan sudut ya. Satuannya radian per sekon. Oke, adik. T itu adalah waktu. K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Ya, X itu jarak titik ya yang ingin kita tinjau ya. Oke, plus minus ini oke, plus apabila gelombang bergerak atau merambat ke kiri ya, apabila gelombang merambat ke kiri itu plus. Minus apabila gelombang merambat ke kanan. Oke, maka dia minus. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau gelombangnya merambat ke kanan itu minus, kalau gelombang merambat ke kiri plus. Oke. Terus yang adik-adik harus tahu lagi yaitu omega. Omega ini rumusnya 2 kali pi kali F, di mana F ini frekuensi ya.
Omega 2 kali pi kali F. F adalah frekuensi satuannya Hertz ya. Frekuensi satuannya Hertz. Oke, sedangkan kalau diketahui periode, maka omega 2 kali V bagi T besar. T besar ini periode. T besar periode satuannya sekon. Oke, adik-adik, ini dikarenakan F sama dengan seperti T sama dengan seper F ya. Oke. Itu omega. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui lagi adalah K, yang bilangan gelombang ini. Oke. K itu rumusnya adalah 2pi per lambda. Di mana lambda itu panjang gelombang, satuan panjang gelombang meter. Nanti bisa saja satuannya dalam sentimeter ya, tergantung soal. Oke. Inilah teori dasar yang perlu adik-adik tahu untuk menjawab soal gelombang berjalan. Oke, adik-adik cukup ingat Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Di mana omega 2 VF atau 2pi bagi T. Terus K 2pi per lambda. Minus apabila merambat ke kanan. Plus merambat ke kiri. Plus pertama kali gelombangnya bergerak ke atas. Minus pertama kali gelombangnya bergerak ke bawah. Oke adik-adik, kita lihat contoh soalnya. Adik-adik, langsung saja kita lihat contoh soal dari gelombang berjalan ini ya. Kini kita ambil dari soal yang pernah muncul di UTBK SBMPTN ya. Yang pernah muncul di tes SBMPTN. Ini soal yang pernah muncul di tahun 2012 ya adik-adik. Oke adik-adik, kita buat dulu bentuk umum persamaan gelombang berjalannya. Karena gelombang memenuhi persamaan Y sama dengan 10 sin 0,2T dikurang 4X cm. Berarti nanti Y-nya dalam cm. Dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, jadi kita diminta menghitung apakah pernyataan-pernyataan ini benar. Oke adik-adik. Kita buat dulu bentuk umum gelombang berjalan atau simpangan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Berarti di sini kita buat minus KX saja karena ini kan sudah minus nih. Ya, sentimeter. Berarti Y-nya nanti dalam sentimeter, X dalam sentimeter dan T dalam sekon. Oke adik-adik, kita buat soal kita di sini adik-adik. Y sama dengan 10 sin pi 0,2T dikurang 4X. Oke, kita kalikan ke dalam pi-nya. Sehingga 10 sin 0,2 pi T dikurang 4 px. Oke. Oke, adik-adik, kemudian kita diminta menentukan pernyataan yang pertama, apakah gelombang merambat ke sumbu X positif. Kita tahu tadi di awal penjelasan teori dasarnya bahwa ini kalau negatif merambat ke kanan. Ke kanan kalau dia negatif. Kalau positif ke kiri. Jadi soal kita ini negatif, berarti merambat ke kanan. Oke, kita tahu bahwa sumbu koordinat kartesius ini ke kanannya X positif. Ke atas Y positif, ke bawah Y negatif, ke kiri X negatif. Berarti gelombang kan merambat ke kanan nih kalau negatif, berarti ke X positif. Jadi gelombang merambat sepanjang sumbu X positif benar. Oke, berarti pernyataan pertama benar. Oke, kita lihat pernyataan kedua, frekuensinya. Oke adik-adik, frekuensi itu kan berada di omega. Karena omega sama dengan 2 kali pi kali F. Lihat, omega sebelum T. Berarti omeganya di sini adalah yang sebelum T adalah 0,2 pi. Oke, adik-adik lihat. Berarti 2 kali pi kali F sama dengan 0,2 pi. Oke adik-adik, berarti pi-nya kita coret. Sehingga tinggal 2F sama dengan 0,2. Oke, sehingga 2F kan sama dengan 0,2.
F 0,2 bagi 2. Ini sama-sama kita kali 10 dulu ya. Jadi 2 per 20. 2 per 20 atau 1 per 10. Sama-sama kita bagi 2. 1 per 10 kan 0,1 Hz. Berarti pernyataan yang kedua salah. Harusnya 0,1 Hz ya. Oke, yang ketiga cepat rambat gelombang. Oke, adik-adik, cepat rambat gelombang seperti yang sudah kita pelajari di SMP itu V sama dengan lambda kali F. Ya. Berarti kita harus cari lambda dulu yang bagian keempat. Tapi kita ada cara cepatnya yaitu omega bagi K. Tapi sebelum cara cepat kita cari dulu lambdanya ya adik-adik. Oke, lambda berada di K. Karena K sama dengan 2pi per lambda. Oke adik-adik, 2pi per lambda sama dengan K. K itu sebelum X berarti 4pi. Jadi 2pi per lambda sama dengan 4pi. Coret pi-nya. Oke, ini dikali silang jadi 4 lambda sama dengan 2. Ini kali silang. 4 kali lambda 4 lambda sama dengan 2 yang ini. Lambda sama dengan 2 bagi 4. 2 bagi 4 setengah. Jadi hasilnya 0,5 cm. Jadi pernyataan 4 salah, maaf. Pernyataan keempat salah. Harusnya 0,5 cm. Oke adik-adik, sekarang kita cari cepat rambat gelombangnya nih. Yang ketiga, cepat rambat gelombang seperti yang kita ketahui di SMP itu lambda kali F. Lambdanya tadi 0,5, frekuensinya 0,1. 5 kali 1, 5, geser 0,2. 1, 2. Jadi 0,05 cm per second. Ya. Jadi cepat rambat gelombangnya 0,05 cm per second. Jadi pernyataan 3 benar. Oke adik-adik. Oke adik-adik, cepat rambat gelombang ini bisa adik-adik cari dengan rumus cepat yaitu V sama dengan omega per K. Jadi adik-adik tak perlu mencari lambda dulu. Jadi bisa langsung dapat poin yang ketiga. Apa itu omeganya? Omeganya kan udah kita tahu tadi 0,2 pi ya. 0,2 pi per K-nya kan 4 pi. Oke. Ada coret pi-nya ya, tinggal 0,2 bagi 4. Sama-sama kita kali 10 jadi 2 per 40. Supaya komanya hilang. Atas kali 10 2, bawah kali 10 40. Sama-sama bagi 2 jadi 1/20. 1 bagi 20 ya, kita 1 bagi 20 itu 0,05. Jadi hasilnya 0,05 cm per second. Jadi tanpa mencari lambdanya kita bisa juga dengan cara omega bagi K. Seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya yang benar. Ini biasanya jawabannya B. Biasanya di soal SBMPTN 1, 2, 3 benar A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D, dan benar semua E. Seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya yang benar 1 dan 3. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik siswa kelas 12 SMA atau tamatan kelas 12 SMA yang ingin mengambil tes UTBK Sains Tech ya, khususnya untuk persiapan mata pelajaran fisika tentang gelombang berjalan. Semoga bermanfaat, semoga sukses tes UTBK-nya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.